jangan terlalu emosional ketika kita ingin soleh, karena yang emosional itu biasanya nggak bertahan lama. Ketika ngomong kayak gini juga biasanya anak muda ini juga, oh nggak gitu, saya ini karena saya punya semangat ya. Paling nggak kalau ketemu kayak gitu ya senyumin aja sih, gitu kan ya. Biasanya ya, iya, dia lagi semangatnya nih, jangan dibantah. Nanti soalnya gimana sih kalau langsung turun. Tapi kalian suka kan ketemu sama anak muda yang kerja ini dia baru ngaji gitu kan, kerja ini, oh ini salah, oh ini nggak benar, itu nggak benar gitu. Ya ada aja sih. Ada ya, karena biasanya dia baru paham satu hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita tim kajian remaja official bersama Adidi. Kita oke. Saya mah nggak usah kali ya. Malu. Kali ini kita akan membahas tema yang agak sedikit sangat penting malah bagi saya itu. Bagaimana caranya kita supaya istiqomah dalam beribadah gitu. Istiqomah dalam beribadah. Kita minta tips dan triknya gitu. Apalagi terutama kita kebanyakan anak-anak remaja yang baru hijrah gitu kan. Asik. Diterpa dengan pandemi corona. Akhirnya semangat ibadah pun mulai rada naik turun gitu. Gitu. Ke masjid kan udah lama enggak gitu. Tambah corona jadi naik turun. Iya. Kan biasanya lagi semangat-semangat ke masjid, tiba-tiba dilarang ke masjid, ada yang sebagian masjid ditutup gitu kan. Alhamdulillah masjid kita kan masih bisa dibuka gitu, bisa beri jarak. Menurut gimana tuh? Pertama yang tadi tuh agak ini ya, mungkin mindset kita agak berbeda kali ya. Tadi ketika Faris bilang situasi pertama ngomongin tentang istiqomah, nah iya, terus tapi tadi sisi lain Faris bilang naik turun, kan ya. Padahal istiqomah itu adalah memang dia sejatinya naik turun, Riz. Oh gitu, nggak terus naik atau stabil gitu. Nah kalau stabil namanya sabat. Kayak gitu. Jadi kalau sabat itu dia kalau awal dari angka 1 dia akan angka 1 terus kayak gitu. Tapi kalau istiqomah itu dia emang sifatnya naik turun gitu. Tapi kalau kita tarik grafiknya dia akan naik ke atas. Misalkan sekarang kita memulai ibadah kita tuh misalnya angka 0 ya, kita mencoba dengan angka 1. Sekarang biasa anak muda kan sekarang lagi semangat. Besok enggak gitu ya. Iya gitu. Nanti turun 1, tapi turunnya jangan sampai ke angka 0 lagi. Misalnya 0,5 lah ya. Nah 0,5 nanti kita naikin lagi gitu kan ya, naikin lagi ke angka 1,5 gitu kan ya. Artinya dari yang sebelumnya tuh tetap ada penaikan kan. Sebelum naik angka 1 turun ke 0,5, naik lagi 1,5 gitu kan ya. Turun lagi ke angka 1 lagi. Tapi nanti naik lagi ke angka 2, turun lagi ke angka 1,5. Jadi memang dia sifatnya naik turun, tapi ketika kita tarik grafiknya dia akan terus ke atas. Nah itu yang namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan berarti kita tidak pernah turun, tidak. Kayak gitu, karena bagaimanapun futur itu adalah fitrah. Itu Riz. Futur itu adalah fitrah. Iya, tapi gak usah direncanakan. Futur itu justru adalah momen dimana kita menapaki langkah untuk maju lebih tinggi. Itu adalah futur. Karena yang namanya manusia dia akan punya kejenuhan. Kayak gitu, akan selalu ada dimana kita akan futur. Hari ini misalnya bertahan seminggu kita soleh gitu kan ya. Tahu-tahu, ya Allah bosan banget gitu kan ya. Dan tiba-tiba kita jadi rindu lagi dengan aktivitas malasnya kita gitu kan ya. Akhirnya disitulah kita mulai futur. Tapi perbedaannya antara futur dan tidak futur, kalau futur itu sifatnya sementara, tapi kalau kita terus-terusan kayak gitu itu bukan futur, itu emang udah malesnya juga malas. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kadang kita suka salah memahami definisi istiqomah gitu kan. Dari tadi yang namanya istiqomah itu dia naik turun. Tapi naik turunnya terkonsep. Bahkan ketika pun dia futur, mengalami kefuturan dalam beribadah, futurnya pun terkonsep. Kayak gitu. Gitu guys. Karena itu tadi ya, futur itu sejatinya dia adalah sunatullah, dia fitrah, dia akan selalu ada. Manusia paling soleh sekalipun, dia akan futur. Gitu. Ternyata futur itu luar biasa ya. Saya kira istiqomah itu terus stabil, ternyata ada naik turunnya gitu. Iya, naik turun. Supaya kalau misalnya ada seseorang yang misalnya dia lagi soleh gitu kan, tiba-tiba dia futur atau susah untuk kembali untuk istiqomah, gimana tuh? Jadi sebenarnya gini sih, terutama anak-anak muda ya, biasanya anak muda itu mayoritas mereka mengandalkan emosi ketika beribadah itu. Jadi kurang terkonsep. Itulah memang yang paling pertama gitu kan ya. Di sini juga sama Imam Nawawi, Imam Syafi'i selalu mensyaratkan kita kalau kita pengen istiqomah, kita tuh harus punya guru, kita harus punya lingkungan. Kayak gitu kan ya. Ya salah satunya adalah yang suka dinyanyiin sama Opik itu ya, Tombo Ati itu juga sama ya kan. Nah
Yang kayak gitu, itu juga sama ikut mengistiqomahkan kita. Anak muda itu kalau pas lagi ikut kajian, itu biasanya semangatnya tuh luar biasa. Langsung pengen, oh malam ini kudu tahajud nih, masang alarmnya nggak? Kayak gitu, nggak tahu masang alarm di 1 malam. Hari pertama kuat ya nggak, gitu ya sampai sholat subuh gitu dia masih bisa. Hari kedua masih bisa juga, hari ketiga dia bahkan kebablasan, gitu kan? Iya. Karena kadang-kadang kita tidak mengonsep kenaikan ibadah kita, kayak gitu. Makanya itulah kita butuh guru, gitu agar kemudian. Jadi sebenarnya ibadah yang dia akan istiqomah, dia yang akan melaju terus adalah ibadah yang dia bertahap, yang sifatnya gradual. Itulah kenapa Rasulullah itu tidak pernah langsung ngasih PR ya kepada para sahabat tuh, kamu harus gini, enggak pernah. Tapi biasanya diajarinnya sedikit-sedikit gitu kan ya. Yang ini tipe kesalehannya apa? Oh ini dulu gitu kan yang dikasih. Agar kemudian nanti sebelum dia, karena jadi dia lulus dulu pada tahapan yang rendah gitu. Jadi kalau teman-teman di sini yang sholat aja belum terbiasa, terus kemudian sudah pengen langsung tahajud, oh itu berat. Kayak gitu. Jadi biasanya itulah kita pentingnya kita punya guru gitu kan ya, yang bimbing kita. Kalau dia sholat aja belum lancar ya baikin dulu sholatnya. Minimal berarti apa dulu nih yang perlu kita perbaiki? Oh sholat dulu nih, tepat waktu dulu gitu misalnya, tepat waktu. Dan yang 5 waktunya itu, yang wajibnya itu harus ada tiap hari. Itu dulu biasanya tuh kita bertahap. Jamaah gitu. Betul. Nanti, nah kalau ini udah, baru nanti masuk yang lain. Kayak gitu. Ketika dia sudah bisa berhasil tepat waktu, yuk coba kita ajak berjamaah. Ketika situasinya nggak kayak gini ya. Kayak gitu. Kalau situasi kayak gini berarti di rumah. Gitu kan. Nah setelah berjamaah nanti apalagi nih yang perlu kita naikin lagi di masjid. Gitu. Jadi itu tuh bertahap gitu. Nah kadang-kadang ketika kita jenuh dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kita jenuh dengan keburukan yang kita lakukan, dan kita pengen hijrah kita nggak terkonsep, sehingga pada akhirnya mayoritas ketika kita hijrah kita gagal gitu. 3 hari 1 minggu nggak istiqomah kayak gitu. Banyak yang seperti itu, banyak gitu kan. Manusia itu bukan berarti mereka tidak mau soleh, tetapi kadang-kadang mencapai kesolehannya itu dengan cara yang tidak sesuai dengan fitrah mereka kayak gitu. Dan ini yang seringkali membuat orang-orang itu gagal kayak gitu. Itulah kenapa kesolehan pun harus gradual sifatnya, kayak gitu, harus bertahap kayak gitu sih. Itu ya yang pahami ketika memang kita masuk ke dalam yang sesuai gitu kan ya dengan sunnah itu seperti apa kayak gitu. Di konsep gitu ya. Harus di konsep, harus ada dulunya juga. Konsep yang bagus tuh seperti apa? Itu tadi yang gradual, ya, yang bertahap. Jangan pengen langsung ya. Hari ini termotivasi, hari ini juga langsung soleh. Orang-orang yang seperti itu mayoritas gagal. Ada juga yang ketika dia ilmu juga sama ya, misalkan dia lagi senang banget dengan kajian, terus tiba-tiba biasanya anak-anak baru itu yang baru paham Islam itu kan ya ikut kajian, terus kadang-kadang dia ikutnya itu langsung yang misal ini begini, sehingga orang-orang yang baru ngaji cenderung senangnya itu nyalahin orang-orang, padahal biasanya orang yang suka nyalahin itu karena dia seringkali tidak paham tentang fikih, karena fikih itu banyak ya, sangat luar biasa. Terus setengah-setengah gitu menurut. Dia hanya satu hal saja yang dia pelajari gitu. Jadi mungkin dia baru paham satu hadis itu yang kemudian dan dia tidak tahu hadis yang lain yang sebenarnya juga membenarkan hal itu kayak gitu. Nah itu biasanya orang yang baru ngaji, yang ngajinya juga sama ya, yang sudah kurang terkonsep secara umum. Itu kadang-kadang kayak gitu. Nah biasa orang-orang kayak gitu cepat lelah kayak gitu. Itulah kenapa kalau ngaji juga sama. Teman-teman, terutama anak muda, jangan terlalu emosional ketika kita ingin soleh. Karena yang emosional itu biasanya nggak bertahan lama. Ketika ngomong kayak gini juga biasanya anak muda ini juga, oh nggak gitu, saya ini karena saya punya semangat ya. Paling nggak kalau ketemu kayak gitu ya senyumin aja sih, gitu kan ya. Biasanya ya, iya, dia lagi semangatnya nih, jangan dibantah. Nanti soalnya imannya sudah langsung turun. Tapi kalian suka kan ketemu sama anak muda yang kerja ini dia baru ngaji gitu kan, kerja ini, oh ini salah, oh ini nggak benar, itu nggak benar gitu. Ya ada aja sih. Ada ya, karena biasanya dia baru paham satu hal. Apalagi kita banyak perbedaan kan, satu agama juga masih banyak yang berbeda. Fikih itu dibuat untuk membuat kita dewasa dan bijaksana. Justru orang yang paham fikih secara keseluruhan, dia tidak akan mudah menyalahkan. Jadi orang semakin paham fikih, dia akan semakin toleran. Jadi orang yang tidak toleran justru artinya dia kurang paham fikihnya. Biasanya sih kayak gitu. Nah terus biasanya nih supaya kita istiqomah, jadi gini teman-teman, kita punya pola ya, sebenarnya simpel sih polanya itu, Chris. Kita kan hambatan pertama kita tuh malas ya nggak? Tapi sebenarnya tahu nggak teman-teman, malas itu hanya perlawanan di 10 menit pertama.
Kayak gitu. Jadi kalau kita bisa melawan 10 menit pertama, biasanya otak kita sudah akan memprogram diri kita sebuah zona nyaman yang dimana kita tidak akan kemana-mana. Kayak gitu. Fokus di situ aja. Fokus di situ aja. Misalnya kita pengen ngaji nih, oh malas banget nih ngaji, gitu kan ya. Terus dipaksain gitu Ayah. Lawan aja, tunggu sampai 10 menit, walaupun kita 10 menit itu aduh nih HP udah pengen banget dilihat gitu kan ya. Aduh nih ada aja godaannya ya. Tahan itu sampai 10 menit. Kalau udah 10 menit, kita sudah sampai di mana zona nyaman ngaji, zona nyaman tilawah. Itu bahkan sampai kita berapa juz pun itu udah nggak kerasa. Kayak gitu. Nah, ini adalah secara psikologis sama kayak gitu. Otak kita tuh kayak gitu. Jadi otak kita hanya membutuhkan waktu 10 menitan lah ya. Kayak gitu untuk kita bisa nyaman ada di situ. Apalagi dibiasakan setiap hari Ayah. Nah, kalau udah jadi habit, insya Allah kita akan merasa punya hutang. Nah, jadi buat teman-teman itu tadi sebenarnya syarat istiqomah kita hanya tinggal memainkan, kita tinggal memprogram diri kita, memprogram kepala kita gitu kan ya, memprogram otak kita untuk tadi coba melawan di 10 menit yang pertama itu aja. Termasuk juga sholat, tarawih kayak gitu. Kayak gitu sih ya, ngaji. Coba lawan dulu di 10 menit pertama. Baca buku, ya enggak? Tadi tafsir yang tebal-tebal itu. Bertahap gitu Ayah. 10 menit aja dulu kita coba. Gitu. Nggak langsung lama atau nggak langsung red ibadah hafal gitu ya. Iya, saya kayak gitu. Jadi secara simpel sih istiqomahnya kayak gitu ya teman-teman. Itu tadi sih. Makasih yang paling penting nyari teman dulu deh. Nyari teman, nyari guru yang sepemahaman, yang cocok sama kita. Yang cocok. Yang sefrekuensi lah bahasanya. Insya Allah kayak gitu. Bisa kan kalau kita udah punya teman mah kita lagi turun juga ke bawah-bawah ya. Gitu sih Chris. Udah berapa menit nih Bang? 11. Wah 11. Udah lewat. Udah. Oke. Terima kasih Adidi udah ngasih tips dan trik buat kita gitu kan. Sama-sama. Semoga apa yang Adidi sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Amin. Berkah untuk kita semua. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.